Baik, kita akan masuk dalam pertanyaan. Sekarang bagaimana Pak Pendeta cara menaklukkan, mengatasi kekhawatiran tersebut? Dari pembacaan Alkitab kita sore hari ini, Matius pasal 6, ya. Kalau Bapak Ibu baca, di situ kita akan melihat ada 3 hal yang saya mau sampaikan. 3 cara bagaimana menaklukkan, mengatasi kekhawatiran. Yang pertama, percayalah akan pemeliharaan Tuhan. Percaya akan pemeliharaan Tuhan. Penyebab mendasar dari kekhawatiran terdapat dalam kata-kata yang Yesus jelaskan di dalam ayat 30 bagian akhir. Hai orang yang kurang percaya. Ya. Seringkali Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, seringkali kita khawatir karena kita tidak mempercayai Allah, tidak mempercayai pemeliharaan Allah. Kita meragukan pemeliharaannya, padahal Dia sudah berjanji akan memenuhi segala kebutuhan kita. Tapi seringkali kita menjadi khawatir karena kita meragukan pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya mau beritahu 2 cara supaya Bapak Ibu percaya akan pemeliharaan Tuhan. Yang pertama, kita harus tahu bahwa Bapa Surgawi kita tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Ya, itu yang harus kita mengerti. Bahwa Bapa Surgawi kita tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Matius 6 ayat 31 bilang apa? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, perhatikan, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, supaya kita percaya akan pemeliharaan Tuhan, kita harus tahu kebenaran bahwa Bapa Surgawi tahu kebutuhan kita, tahu apa yang menjadi keperluan kita. Ya, jadi ini akan menolong kita. Oh, saya percaya akan pemeliharaan Tuhan karena saya tahu bahwa Bapa saya yang di surga tahu keperluan saya, tahu kebutuhan hidup saya. Selain itu, Bapa Surgawi mau memelihara hidup kita. Bukan hanya tahu, tapi juga mau memelihara hidup kita. Itu yang perlu kita imani, sehingga kita percaya akan pemeliharaan Tuhan. Ayat 26 bilang gini, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun, perhatikan, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Dia bukan hanya tahu, tapi Dia juga mau. Dia peduli, Dia mau memberi makan. Bahkan kepada burung-burung di udara. Apalagi kita yang melebihi burung-burung di udara itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita harus tahu bahwa Dia Allah yang sungguh-sungguh memelihara hidup kita. Dan ketika kita sungguh-sungguh percaya akan kebenaran ini akan menolong kita untuk kita mampu mengatasi atau menaklukkan kekhawatiran. Yang kedua, utamakan Tuhan. Ya, Yesus berkata bahwa kekhawatiran berakar dari masalah prioritas hidup. Ya, kita biasanya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita lebih khawatir akan makanan, khawatir akan pakaian, khawatir akan persaingan hidup, khawatir akan masa depan, daripada memusatkan perhatian kepada perkara yang lebih penting, perkara yang terpenting dalam hidup kita. Apa itu Pak Pendeta? Perkara yang terpenting dalam hidup kita sebagai manusia. Tuhan Yesus menjelaskan, perkara yang terpenting yaitu apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Selanjutnya dia berkata apa? Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, untuk bisa mengatasi kekhawatiran, kita perlu mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya. Utamakan Dia lebih dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Entah itu uang, kita memang butuh uang. Tapi uang bukan segalanya. Kita butuh pekerjaan.
Tetapi pekerjaan bukan segalanya. Jadi jangan karena pekerjaan akhirnya kita melupakan Tuhan. Jadi jangan karena uang kita melupakan Tuhan. Begitu juga dengan hobi. Kita perlu hobi, kita butuh hiburan, tapi bukan hobi segalanya. Jangan sampai gara-gara hobi kita tidak ke gereja, tidak beribadah, tidak mengasihi Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kita harus tetap mengutamakan Tuhan. Mengutamakan kebenarannya. Dan Alkitab berkata, kebenaran itu mendatangkan damai sejahtera. Dan damai sejahtera itulah yang akan melenyapkan kekhawatiran dari hati kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau beritahu. Kekhawatiran adalah salah satu tanda bahwa kita sedang kehilangan kedekatan dengan Tuhan. Saya ulang, kekhawatiran adalah salah satu tanda bahwa kita sedang kehilangan kedekatan dengan Tuhan. Kita sedang salah prioritas. Oleh sebab itu, sore hari ini, kembalilah utamakan Tuhan. Maka, damai sejahtera itu akan memelihara hati dan pikiran kita. Damai sejahtera itu akan menggantikan kekhawatiran kita. Amin, Bapak, Ibu, Saudara. Yang ketiga, yang terakhir. Datanglah kepada Tuhan lewat doa dan ucapan syukur. Datang kepada Tuhan dengan doa dan ucapan syukur. Alkitab berkata dalam Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Coba perhatikan. Janganlah hendaknya khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka ayat selanjutnya bilang apa? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau beritahu, doa dan ucapan syukur adalah senjata yang ampuh untuk menaklukkan kekhawatiran. Sekali lagi saya ulang. Doa dan ucapan syukur adalah senjata yang ampuh untuk menaklukkan kekhawatiran. Bukan uang yang banyak. Buktinya apa, Pak Pendeta? Buktinya banyak orang yang banyak uang, tapi tetap hidup dalam kekhawatiran. Itu membuktikan kepada kita, uang tidak punya kuasa menaklukkan kekhawatiran. Tetapi ketika Bapak Ibu datang berdoa dengan bermohon dan ucapan syukur kepada Tuhan, artinya ketika Bapak Ibu berdoa, Bapak Ibu dekat dengan Tuhan, kedekatan dengan Tuhan itulah yang memberi kita ketenangan. Seperti Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Bukan kekayaan yang ia miliki. Dia seorang raja. Dia punya jabatan, dia punya kedudukan yang luar biasa. Dia punya segalanya. Tapi dia berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Artinya, doa dan ucapan syukur akan membuat kita tenang. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini kau sedang khawatir tentang apapun juga, jangan lupa, datanglah berdoa dengan ucapan syukur. Karena itu akan sungguh menjadi senjata kita untuk menaklukkan kekhawatiran. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari tundukkan kepala. Saya mau berdoa untuk kita semua. Kalau ada yang khawatir saat ini, silakan Bapak Ibu boleh berdoa. Taruh tangan kanan di dada. Kita akan berdoa sama-sama. Saya akan berdoa dari sini. Kita percaya bahwa Dia Allah yang tahu kebutuhan kita dan Dia mau mencukupi apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan untuk janji pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Engkau mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kami. Dan Engkau Allah yang mau mencukupi apa yang menjadi kebutuhan kami setiap harinya. Yang penting kami mengutamakan Tuhan. Yang penting kami hidup dalam kebenaran. Dan ketika kami hidup dalam kebenaran, kebenaran itu akan mendatangkan damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu yang akan menaklukkan kekhawatiran kami. Terima kasih Tuhan, ingatkan kami untuk senantiasa
hidup dekat dengan Tuhan, hidup dalam doa dengan permohonan ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sedang khawatir saat ini. Tuhan gantikan kekhawatiran mereka dengan damai dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus kiranya akan menyertai dan memberkati kami sekalian. Berkatilah anak-anak-Mu Tuhan, berkati mata pencarian mereka, berkati kesehatan mereka, jauhkan kami dari segala malapetaka. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan telah memberkati kita. Lakukan dengan setia, maka kita akan melihat hidup dalam kemenangan. Amin. Kita akan meresponi firman yang sudah kita dengar dengan pujian "Ku percaya janji-Mu". Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ibadah kita telah selesai. Mari kita tetap jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.